rakyat Indonesia semakin muak dengan kesombongan dan kelicikan Malaysia. Berulang kali negeri jiran itu mencoba mengambil keuntungan dari Indonesia, baik dalam hal budaya, perbatasan, hingga diplomasi. Namun kali ini kesabaran Indonesia benar-benar diuji. Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang dikenal dengan sikap tegas dan tanpa kompromi, kini mulai mengeluarkan peringatan keras terhadap tindakan Malaysia yang semakin berani dan licik. Sudah bukan rahasia lagi bahwa Malaysia seringkali bersikap seperti serigala berbulu domba dalam hubungannya dengan Indonesia. Mulai dari kasus klaim budaya, pelecehan terhadap tenaga kerja Indonesia atau TKI, hingga konflik perbatasan di Laut Natuna, Malaysia kerap bermain licik dan mencoba mengakali Indonesia dengan berbagai cara. Bahkan, dalam beberapa waktu terakhir tindakan Malaysia semakin berani dan provokatif. Salah satu contoh terbaru adalah ketegangan di Laut Natuna. Malaysia berulang kali mengklaim wilayah yang secara sah masuk dalam zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia. Padahal sesuai dengan hukum internasional yang diatur oleh UN Clause 1982, perairan tersebut mutlak adalah milik Indonesia. Namun Malaysia tetap ngotot dan bahkan mengerahkan kapal-kapalnya untuk berpatroli di wilayah ini seolah-olah itu milik mereka. Tidak heran jika banyak rakyat Indonesia geram dan menuntut tindakan tegas dari pemerintah. Di bidang ekonomi, Malaysia juga tak henti-hentinya mencoba mengambil keuntungan dari Indonesia. Salah satu kasus yang paling menyakitkan adalah ketika mereka terus mengklaim produk budaya dan kuliner Indonesia, seperti rendang, batik, hingga reog Ponorogo, sebagai bagian dari budaya mereka. Ini bukan sekadar masalah kecil. Ini adalah bentuk penghinaan terhadap identitas bangsa yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Namun yang lebih menjengkelkan lagi adalah sikap arogan Malaysia terhadap para pekerja migran Indonesia. TKI yang mencari nafkah di Malaysia sering diperlakukan tidak manusiawi, bahkan kerap menjadi korban kekerasan dan eksploitasi. Tidak sedikit kasus di mana TKI diperlakukan seperti budak, disiksa, bahkan dibunuh oleh majikan mereka. Namun, bukannya bertanggung jawab dan menindak para pelaku, pemerintah Malaysia justru sering kali lepas tangan dan menutup mata terhadap penderitaan para pekerja Indonesia ini. Melihat semua tindakan Malaysia yang semakin menjadi-jadi, Prabowo Subianto akhirnya angkat bicara. Dengan nada tegas, Prabowo memperingatkan Malaysia agar tidak bermain api dengan Indonesia. Dalam beberapa kesempatan, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia bukan negara yang bisa dipermainkan seenaknya. Jangan pernah meremehkan Indonesia. Kita bangsa besar, kita punya sejarah panjang dalam mempertahankan kedaulatan, dan kita tidak akan tinggal diam jika ada pihak yang mencoba menginjak-injak harga diri kita, ujarnya dalam sebuah konferensi pers. Peringatan Presiden Prabowo ini bukan sekadar gertakan kosong. Sebagai mantan jenderal dan pemimpin militer yang sangat dihormati, Prabowo memiliki pengaruh besar dalam kebijakan pertahanan Indonesia. Dan kita tahu, di bawah kepemimpinannya, Indonesia kini semakin memperkuat militernya. Modernisasi alutsista terus dilakukan, pembelian jet tempur canggih seperti Rafale dari Prancis dan F-15EX dari Amerika Serikat sudah disepakati, serta penambahan kapal perang dan kapal selam untuk menjaga perairan Indonesia dari ancaman luar. Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia akan memperkuat posisi diplomatiknya dalam menghadapi Malaysia. Bukan hanya dengan peringatan lisan, tetapi juga dengan langkah konkret di kancah internasional. Di sisi lain, rakyat Indonesia juga semakin lantang bersuara. Gelombang kemarahan terhadap Malaysia semakin meluas di media sosial. Tagar seperti #BoykottMalaysia dan #TindakMalaysia semakin ramai diperbincangkan oleh netizen Indonesia yang sudah muak dengan kesombongan negara tersebut. Rakyat Indonesia dengan tegas menuntut agar pemerintah bertindak lebih keras terhadap Malaysia, baik dari sisi diplomasi maupun kebijakan ekonomi. Salah satu langkah yang paling ditunggu adalah pembatasan ekspor komoditas strategis ke Malaysia. Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah pemasok utama bahan baku bagi industri Malaysia, mulai dari kelapa sawit, batu bara, hingga gas alam. Jika Indonesia benar-benar menghentikan pasokan ini, Malaysia akan mengalami dampak ekonomi yang luar biasa.
Dan ini bukan ancaman kosong, karena Indonesia sudah mulai menerapkan kebijakan hilirisasi yang membatasi ekspor bahan mentah agar lebih banyak diolah di dalam negeri. Bayangkan jika Indonesia benar-benar menutup keran ekspor gas dan kelapa sawit ke Malaysia. Industri mereka akan kelimpungan, perekonomian mereka akan terguncang, dan akhirnya mereka akan merasakan akibat dari kesombongan mereka sendiri. Apalagi, tanpa dukungan dari Indonesia, Malaysia akan kesulitan mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan bahan baku mereka. Jadi siapa sebenarnya yang lebih bergantung pada siapa? Selain itu, Prabowo juga mengingatkan Malaysia untuk tidak bermain-main dalam urusan militer. Jika mereka berpikir bisa mengintimidasi Indonesia dengan berbagai cara, mereka salah besar. Indonesia memiliki kekuatan militer yang jauh lebih unggul dibanding Malaysia, baik dalam hal jumlah personel, persenjataan, maupun teknologi tempur. Jika Malaysia sampai berani mengambil langkah nekat, Indonesia siap memberikan respons yang tidak akan mereka lupakan seumur hidup. Prabowo Subianto sudah beberapa kali menegaskan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam jika ada pihak yang bermain licik dan merugikan bangsa ini. Beliau bukan hanya memberikan peringatan keras, tetapi juga sudah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi segala bentuk provokasi. Jangan lupa, di bawah kepemimpinannya, Indonesia terus memperkuat alutsista, memperluas latihan tempur, dan mempererat hubungan dengan negara-negara besar seperti Rusia dan China untuk memastikan bahwa kita selalu siap menghadapi ancaman apapun. Yang lebih menarik, Malaysia justru semakin panik dengan perkembangan terbaru ini. Alih-alih introspeksi dan menghormati Indonesia, mereka malah terus bermain di balik layar dengan berbagai cara, termasuk menyebarkan propaganda negatif di media sosial. Tidak sedikit media Malaysia yang berusaha membangun narasi seolah-olah Indonesia iri dengan mereka, padahal faktanya justru sebaliknya. Rakyat Indonesia semakin maju, semakin sejahtera, dan semakin bangga dengan identitas serta budayanya sendiri. Sementara itu, Malaysia justru makin ketergantungan pada pekerja asing, terutama dari Bangladesh dan Nepal, untuk menopang sektor industrinya. Di sisi lain, hubungan Indonesia dengan kekuatan dunia semakin solid. AS, Rusia dan China melihat Indonesia sebagai pemain penting di kawasan Asia Tenggara. Diplomasi pertahanan yang dijalankan Prabowo bukan hanya sekadar retorika, tetapi benar-benar membawa dampak besar dalam meningkatkan posisi tawar Indonesia di dunia internasional. Jika Malaysia terus mencoba bermain licik, jangan salahkan Indonesia jika akhirnya mengambil langkah yang lebih tegas dan membuat mereka menyesal di kemudian hari. Rakyat Indonesia tidak akan melupakan kesombongan Malaysia yang terus meremehkan dan menganggap enteng bangsa ini. Kita sudah cukup bersabar, dan sekarang saatnya menunjukkan bahwa Indonesia bukan negara yang bisa diremehkan. Dengan dukungan penuh dari rakyat dan kepemimpinan yang kuat, Indonesia siap menghadapi siapapun yang berani meremehkan atau bermain curang. Bagaimana menurut kalian? Tulis di komentar.